Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Bahjatun Nufus mukhtasar fi sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis man nasiya salah fayusalliha idza dzakaraha. Hadis tentang apabila seseorang terlupa dia ketika melaksanakan salat atau ketika belum melaksanakan salat atau dalam waktu salat dia tidak salat karena lupa. Bagaimana cara solusinya? Ini hadis yang menjelaskan tentang wajib mengqadha salat. Jadi mengqadha itu mengganti salat di waktu di luar daripada waktu salat. Ini ada yang mengatakan mengqadha itu tak wajib. Ada yang mengatakan mengqadha itu wajib. Tapi pendapat 4 mazhab ulama fikih mengatakan mengqadha itu hukumnya wajib. Wajib hukum mengqadha 4 ulama fikih. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Yang tidak mengatakan wajib mengqadha salat yang tertinggal itu adalah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah di kita memang mengatakan bahawa mengqadha salat itu tidak wajib. Tapi kalau menurut ulama 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali bahawa mengqadha salat itu hukumnya wajib. Ini dalil hadis yang akan kita bahas hari ini insya-Allah. Qadha itu meninggalkan yang mana? Meninggalkan yang mana yang wajib kita qadha? Meninggalkannya dalam keadaan sengaja atau meninggalkannya tidak sengaja atau macam mana? Nanti pembahasan kita insya-Allah. Qala, masuk kita ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Sayyidina Anas ibn Malikin. Anas bin Malik meriwayatkan hadis. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man nasiyas salah, siapa yang lupa ia salat akan salatnya. Lupa. Berarti kalau lupa berarti tidak disengaja. Kalau disengaja tu bukan lupa namanya itu. Jadi kalau tak sengaja atau kalau lupa. Kalau disengaja enggak, bukan lupa dia. Ini memang lupa.
Kata Nabi, man nasiya salah, siapa yang lupa ia akan salatnya. Maksudnya di waktu salat tu dia lupa salat. Mungkin karena ya banyaklah, karena sibuk bekerja, atau mungkin karena tertidur dan lain sebagainya. Nanti kita kaji. Kita menterjemahkan hadis ini dulu. Fayusalliha, kata Nabi, maka hendaklah ia salat idza dzakaraha, apabila ia ingat. Jadi salat ni tetap wajib dia lakukan. Kapan? Kalau dia ingat. Kapan dia ingat? Berarti langsung dia salat. Umpamanya dia salat zuhur, terlupa dia salat zuhur. Baru dia ingat dia lupa salat zuhur itu di waktu salat asar. Maka ketika itu dia langsung salat zuhur. Cuma yang mana kita dahulukan? Umpama dia belum pula salat asar, salat zuhur yang didahulukan atau asar? Nanti pula pembahasannya. Satu-satu dulu kita bahas insya-Allah. Kata Nabi, man nasiya salata, siapa yang lupa ia akan salatnya. Berarti ini memang tak lupa dia salat. Umpama maghrib, lupa dia salat maghrib. Fayusalliha, maka salatlah ia orang yang lupa tadi. Kapan ia salat? Iza zakaraha, ketika ia ingat. Tuh. La kafaratan laha, maka tidak ada dosa bagi orang itu. Illa dzalik, apabila sedemikian ia melakukan salat. Aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Baik, pertama, syarahan yang kita ambil dari hadis ini, makna dari kita ambil dari hadis ini, pertama, uzur yang dibolehkan itu adalah apabila ia lupa. Lupa. Jadi kalau dia tidak lupa, masih wajibkah dia menggantinya? Wajib, tapi sudah dianggap itu bagian dari dosa. Yang tak dianggap berdosa ni kalau dia lupa. Jadi meninggalkan salat itu ada dua. Ada meninggal dalam keadaan sengaja, ada meninggal dalam keadaan tak sengaja atau lupa. Yang mana yang tak berdosa? Yang tak berdosa kalau meninggalkan salat tidak dalam keadaan sengaja. Bisa Ustaz? Bisa. Mana contohnya? Seperti tidur. Hari ini orang-orang masih tidur. Tidur orang-orang. Bangunlah orang yang tidur hari ini di jam 6 lewat 10 umpamanya. 6 lewat 10 sudah habis waktu subuh. 6 lewat 10. Bangun dia. Maka dia salat tetap diwajibkan. Berdosakah dia? Dia tidak berdosa kalau waktu subuh tak terbangun. Tapi kalau waktu subuh dia bangun, dipaksa juga lolok tadi, terlewat, itu baru dihitung dosa. Berarti sudah sengaja dia, karena dia tidur di dalam waktu salat sudah masuk. Itu harus kita fahami. Mana dia lagi uzur? Uzur yang dimaksud tidak sengaja ini adalah orang yang melakukan uzur safar. Tapi tunggu dulu safarnya. Musafirnya jauh, perjalanan panjang. Anggapan ada masjid di depan. Ini waktu hampir masuk nih. Waktu hampir masuk, waktu sudah masuk. Kita sholat di depan aja lah. Ada masjid insyaAllah di depan. Berjalan terus depan. 1 jam tak jumpa masjid, 2 jam tak jumpa masjid. Nak salat air tak ada. Nak melakukan salat air tak ada. Terus berjalan, tidak juga berjumpa masjid. Akhirnya habislah waktu salat tadi, masuk pula lah waktu salat berikutnya. Maka ketika itu dia mengqadha dan qadhanya tidak dianggap dosa. Tapi seeloknya kalau kita melakukan perjalanan seperti itu, kita lakukan jamak. Kalau jamak tak ada dosa lagi. Jadi jangan sampai kita nanti nanti ajalah saya salat di sana ajalah, saya tak jamak, saya tak mau jamak. Akhirnya qadha, sia-sia kita jadinya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi yang dianggap tidak berdosa di sini kalau lupa. Kalau lupa. Jadi kalau disengaja tetap dihitung dosa. Itu dia. Manasiya salah, orang yang lupa dia daripada salatnya, maka hendaklah dia salat idza dzakaraha, ketika ia ingat. Kita lupa salat zuhur. Datanglah waktu asar.
Ketika asar kita baru ingat bahawa kita tadi zuhur tidak salat. Maka ketika ingat itu kita wajib melaksanakan qadha. Baik, qadha ni ada dua. Ada qadha'un fauran, ada qadha'ut tarakhiyah. Ada qadha yang wajib kita bayar cepat. Tak boleh diundur-undur. Ada qadha'un mutarakhiyah. Ada qadha yang boleh kita undur. Maksudnya boleh diangsur-angsur. Ni ada dua nih. Qadha fauran satu, segera satu, yang kedua tarakhiyah. Mana qadha yang wajib kita bayar cash langsung? Qadha yang tertinggal daripada waktu sebelumnya. Contoh, kita salat zuhur tadi lupa kita salat zuhur. Baru ingat kita lupa salat zuhur ketika salat asar. Oh iya, saya belum salat zuhur rupanya. Maka mengganti salat zuhur itu wajib segera. Tak boleh ditunggu sampai maghrib. Tak boleh. Tak boleh ditunggu sampai maghrib. Itu namanya qadha dalam keadaan segera. Ada qadha yang boleh kita lambatkannya. Mana qadha yang boleh kita lambatkan? Qadha yang seseorang apabila ia tertinggal dengan ada asbab uzur syar'i. Mana contoh uzur syar'i? Orang yang sudah lama meninggalkan salat dulu. Dulu zaman jahiliyah kita kan banyak yang tak salat. Nih, kita balik, kita hitung saja usia balik kita usia 15 tahun. Usia 15 tahun kita baru balik wajib salat. Baru kita rajin salat di usia 45 tahun. 15 ke 45 ada berapa tahun? 30 tahun masanya. Kadang salat, kadang tidak. Kadang salat, kadang tidak. Kadang salat, kadang tidak. Selama yang 30 tahun ini yang kita tidak melaksanakan salat, hukum mengqadhanya bagaimana? Wajib. Tu ulama 4 mazhab mengatakan itu. Ijma' malah. Sepakat ulama bahawa mengqadha salat yang tertinggal dahulunya itu hukumnya wajib. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat dia. Maka oleh karena itu selama 30 tahun. Berarti banyaklah kalau begitu kami mengqadha salat Ustaz. Iya. Malah dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab I'anatul Talibin jelas itu. La yasihhun nawafil. Tidak sah salat sunat seseorang apabila masih ada salat fardu yang belum diqadha. Buka dalam kitab I'anatul Talibin. Itu disepakati dalam mazhab Syafi'i itu. Tidak sah salat sunat seseorang apabila dia belum selesai mengqadha salat fardu. Jadi maka para ulama dahulu kala lebih suka dia mengqadha salat dibandingkan salat sunat. Salat sunat ni kan bonus saja nih. Yang kewajiban belum selesai. Utang alun selesai dibayar dah. Anak bagi pula orang bonus nah. Begitu dia. Ini kajian 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat dia. Jadi mana yang kita dahulu belum selesai melaksanakan salat fardu, wajib diqadha. Wajib mengqadhanya itulah namanya qadha tarakhiyan. Boleh diangsur-angsur. Kalau selama 30 tahun semayang taruh aja bila kita makanlah. Boleh diangsur. Zuhur mungkin salat zuhur qadha satu. Pas di asar salat qadha asar satu. Pas di maghrib salat qadha maghrib satu. Di isya salat qadha isya satu. Di subuh salat qadha subuh satu. Maka lebih afdal kata ulama mazhab Syafi'i salat qadha dibandingkan dia salat sunat. Makanya ada di daerah Yaman orang salat tarwih diganti dengan salat qadha. Jadi mengqadha dia dulu. Setelah itu baru yang ia lakukan adalah salat sunat. Di Aceh ada itu, di Banda Aceh. Di Aceh Selatan, di Darussalam. Itu sebelum salat tarwih itu mengqadha salat dulu. Qadha subuh dulu berjamaah. Ramai yang hadir tu ramai ratusan. Salat qadha subuh dulu. Habis qadha subuh, qadha zuhur berjamaah. Habis qadha zuhur, qadha asar. Habis qadha asar, qadha maghrib. Habis qadha maghrib, qadha isya. Setelah itu baru salat tarwih.
Ini sebenarnya madrasah didikan yang betul. Kenapa? La yaqbalun nawafil, tidak diterima salat sunat kecuali setelah menyelesaikan qada yang tertinggal. Kau kalau orang-orang baru sekali mendengar kaji, kau nak masuk tengok kaji kau dah. Nak masuk kaji, tanya kau Ustaz Somad. Putar video Ustaz Somad tu balik. Putar video Buya Yahya. Mungkin tak percaya dengan Ustaz Zulhendri Rais, mungkin kan Ustaz kau tak joleh kodonya. Tengok foto video Ustaz Somad di YouTube. Tengok video Buya-buya kita. Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad. Tengok hukum mengqada salat. Sepakat ulama wajib hukumnya mengqada salat yang tertinggal di waktu yang lampau. Ini dalil. Anda sepakat bapak-bapak? Taklah, tak apa, tak sepakat dengan Nabi. Kalau begitu, bila kami kerajo le Ustaz? Bila kami mencari piti le Ustaz? Ini ada, maka pernah saya sampaikan itu. Ada di Harapan Raya. Kerajo Paja itu tukang bengkelnya. Tukang bengkel motor. Cuman pergi mengajinya ke masjid situ. Masjid situ lah, ya situ. Ya situ tiba tu ha. Masjid situ. Jadi boleh ada keretanya, boleh ada Honda-nya, motornya. Jadi kata dia, saya pernah nampak Ustaz juga di YouTube. Ya, ada apa ni? Ustaz teman Ustaz Abdul Somad. Ya, saya yang tak cocok dengan Ustaz Abdul Somad tu. Kata tukang bengkel ni. Apa kata saya? Tukang bengkel tak cocok je Ustaz Somad kan mengeleng-geleng jawab dia. Ada apa ni? Ustaz Somad tu kata dia wajib mengqada salat yang sudah lama-lama tertinggal. Oh, jadi ya, kalau saya enggak, kalau yang tertinggal tu dah habis taubat aja lah lagi ngapa? Oh gitu. Jadi awak nak cocok dengan Ustaz Somad itu? Enggak. Nak pitam mau kan mau urus sajalah baut-baut ko oli rantai apa urus saja itu je malah. Ini dia pula yang tak cocok kata dia. Entah le pandai baca Quran entah indak. Entah Iqra berapanya baru mengaji endak pula cocok katanya dengan Ustaz Abdul Somad. Kita berdalil berbicara, ulama tu berdalil, ni dalil. Sepakat ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ustaz, kita kan tak tahu Ustaz berapa jumlah bilangan salat yang kita tinggalkan. Kita tak tahu. Mungkin ketika umur 16 tahun, mungkin semayang tu dalam setahun tu mungkin legak 2 kalinya Ustaz. Nah. Ketika umur 13 tahun, itu bisa dengan kita dengan ukuran perkiraan kita. Malah dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, boleh dia meninggalkannya ketika dia sudah merasa puas. Jadi maksud puas tu dah lega, dah selesailah rasanya itu saya mengqada salat. Boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i intayaqqana, wajib yakin, bukan puas saja, yakin dia bahwa tidak ada lagi salat-salat sebelumnya yang pernah dia tinggalkan. Ini dia, wajib mengqada tu wajib, Pak. Maka tidak ada gunanya tarawih, tidak ada gunanya witir, tidak ada gunanya tahajud, tidak ada gunanya duha, tak ada gunanya qiyamul lail, tak ada gunanya syuruk, tak ada gunanya tahiyatul masjid kalau masih ada fardu kita yang belum kita qada. Tu kaji tu ha, ndak percaya ndak anti lah mau menyampaikan. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Tak percaya lagi buka nanti YouTube, buka Syekh Nuruddin Al-Banjari, buka Buya Yahya, buka Ustaz Abdul Somad. Nah, tengok situ. Paling terakhir mereka jadikan referensi buka Ustaz Zulhendri Rais tentang qada salat. Wajib ni dalil. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin jelas betul itu. Tidak diterima la yaqbalun nawafil, tidak diterima salat sunat seseorang apabila ada fardu yang belum selesai ia qada. Jadi apa caranya? Dia tadi dia sansu mengqada. Jadi agar jangan sunnah tinggal, nanti setelah kau nak lo sembahyang sunat bego oleh jangan. Yan, beko siap ikut kau pulang aja lah, enggak salat isra, enggak ada ustaznya. Qada dan banyak lagi. Jangan. Kita siasat harus pandai. Jangan sampai tak salat duha pula setelah ni. Enggak salat duha lah kalau ada itu ustaz. Apa tu? Qada masih banyak lah ustaz. Jahiliyah dulu memang kalah Abu Jahalnya. Jangan. Jadi bagaimana siasat ulama mengajarkan? Ulama mazhab Hanafi mengajarkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada taktik seperti ini, tidak ada. Tapi dalam Hanafi ada.
Lakukanlah amalan-amalan sunnah, tapi sejalan juga dengan mengqadha. Bagaimana caranya? Mengganti seperti tadi. Sembahyang sunat, sembahyang subuh, sebelum subuh qadha subuh kita 2 rakaat. Sebelum zuhur qadha zuhur kita 2 rakaat. Sebelum asar qadha asar kita 2 rakaat. Mengqadha ni tidak hajat dan tidak takluk kepada waktu haram. Jadi kalau siap subuh pun kita mengqadha boleh. Siap asar pun kita mengqadha boleh. Sebelum maghrib pun kita mengqadha boleh. Intinya qadha tu wajib hukumnya. Ini ya. Maka saya sampaikan agak berat sikit ini. Agak berat, orang menerima agak berat. Apalagi nampak malis semayang. Itu payah menerima tu. Kalau lah salah tu salah. Itu dalil yang dipakai oleh kawan-kawan Muhammadiyah. Dalil yang dipakai oleh orang Muhammadiyah. Kalaulah tinggal tu, ya tinggal lagi. Kata Syekh Albani begitu juga. Kalau tinggal tu, ya tinggal. Dah taubat saja kepada Allah. Tak bisa. Kok ada dalil? Mesti salat. Salat harus kita kerjakan. Kalau memang tinggal, Nabi tak akan menyuruh kita salat. Jelas Nabi. Man nasiya salah fayusalliha. Siapa yang lupa salat, maka salatlah ya. Idza zakaraha, ketika ia ingat. Nabi menyuruh salat. Kalau memang salat yang tertinggal itu bertaubat saja kepada Allah, selesai, taubat ajalah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kenapa Nabi menyuruh kita tetap untuk salat balik? Ini tanda bahawa memang mengqadha itu hukumnya wajib. Itu dia. Apakah mengqadha itu wajib pada waktunya? Di sini baru khilafiyah ulama. Khilafiyah, apakah mesti maghrib di waktu maghrib? Apakah mesti isya di waktu isya? Apakah mesti khilaf. Dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan pada waktu muayyan, tak disyaratkan pada waktu tertentu. Jadi mungkin menjelang seperti yang dilakukan di Aceh, di Darussalam, di Labuhan Haji, seperti sebelum salat tarawih dia mengqadha dulu. Itu ramai, penuh masjid, melimpah-limpah masjid, itu mengqadha dulu. Qadha dipimpin oleh satu imam. Setelah mengqadha barulah salat tarawih. Jadi bolehkah? Boleh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah bin Nu'man, dalam mazhabnya Hanafi, memang harus pada waktu muayyan yang ditentukan. Kalau zuhur tinggal, ancak qadanya di waktu zuhur. Kalau asar di waktu asar. Kalau maghrib di waktu maghrib. Kalau isya di waktu isya, kita dianjurkan untuk mengqadha. Jadi intinya mengqadha itu hukumnya wajib. Itu sepakat ulama. 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Siapa yang bisa menentukan kita masih ada salat yang tertinggal atau tidak? Tentu kita. Tak mungkin orang lain. Kalau rajin waktu ketek sembahyang, angkunya lah jahiliyah kan? Tak bisa. Kita yang tahu. Oh, kita memang banyak pernah melakukan meninggalkan salat. Qadhalah salat itu. Itu dia. Kemudian mana yang kita dahulukan? Di dalam hadis ini, yang tertinggal kemudian salatlah. Umpama salat zuhur tinggal, baru ingat kita di waktu asar, baru bangun kita di waktu asar. Salat apakah yang mesti kita dahulukan? Di sini khilafiyah juga ulama. Boleh ia melakukan salat yang tertinggal itu dahulu, boleh juga ia melakukan salat yang di waktu itu. Jadi zuhur dulu, kemudian baru asar. Atau sebaliknya, asar dulu baru zuhur. Tapi dalam mazhab kita, malal waqti ya Syafi'i min ajali ikhtilafil ulama fi taqdimil mansiyah. Fa mazhab Syafi'i wa man tabi'ahu ala taqdimil waqtiyah ala al mansiyah. Jadi kalau mazhab Syafi'i dahulukan salat asar dulu, baru setelah itu mengqadha zuhur. Tapi menurut mazhabnya Imam Malik dan orang-orang ulama-ulama mengikut ke mazhab Maliki, itu mendahulukan yang lupa di atas waktunya. Berarti zuhur dulu baru asar. Jadi kita mazhab kita Syafi'i, salat asar dulu baru zuhur. Berarti kalau kita terlupa maghrib sampai di waktu isya baru teringat, maka kita salat isya dulu, setelah itu baru salat maghrib dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhabnya Imam Maliki, waktu yang lupa itu dulu baru pada waktu berikutnya. Wa na'ul jama'u wa kadzalika wadul imam fi takhsisil hadis. Jadi hadis ini sudah sepakat ulama
bahwa hadis ini dijadikan sebagai dalil wajib seseorang untuk mengqadha atau mengganti daripada solatnya. Jadi bisa dirapel semuanya Ustaz, satu salam saja. Tak bisa. Jadi umpamanya zuhur 2, ditambah zuhur sampai 6, ditambah pula asar sampai 10, tambah maghrib 3 boleh, tambah isya sampai 17. Langsung saja usalli fardal subhi zuhri asri maghribi isya'i lillahi ta'ala. 7 boleh rakaat siap tu salam. Bisa? Tak bisa. Tapi mesti 2 salam, 4 salam, 4 salam, 3 salam, 4 salam. InsyaAllah. Begitu dia. Memang kalau sekali mendengar kaji kau agak borek, Tapi besok kalau ada ustaz dengar lagi baru agak ringan kata. Ada lagi penjelasan baru ke agak ringan. Tapi kalau sekali kau mendengar kaji kau, ustaz kau banyak aneh-aneh dia. Namun aneh-aneh nah. Bapak-bapak ibu-ibu tu baru nak duduk tu bukan kaji aneh, kaji kau dah lama kau. Maka oleh kerana itu titipkan pesan ke anak-anak awak. Solat jangan tinggal nak. Solat jangan tinggal nak. Ketika anak dari kecil sudah melaksanakan solat, besar tak ada bebannya lagi. Tak ada bebannya dan ketika muda nak pernah meninggalkan solat. Alhamdulillah kita dilahirkan, Allah takdirkan masuk pesantren. Kami untung ni masuk pesantrennya. Untung masuk pesantren. Pesantren solat dijaga. Amu tamat ke sana masuk pesantren. Pesantren Allah dijaga, salat dijaga di pesantren. Maka beruntung anak-anak masukkan ke pesantren. Beruntung. Paling yang jarang meninggalkan salat berarti ketika SD lah. Ketika SD pun ayah kita punya rotan. Ayahmu punya rotan. Pagi-pagi itulah datang kamarnya imam pula. Beliau imam di masjid. Jadi kalau seandainya lu nampak bekal ada anaknya ada, antunya tunggu bekal tu. Nyetunggu. Bekal pulang. Umpama nak nampak solat di masjid, berarti masih lalu. Pulang terima. Salah itulah cik tu cik. Tapi alhamdulillah didikan itu. Masuk ke pesantren. Pesantren solat dijaga. Masuk pesantren setelah tu pergi kuliah ke Mesir. Alhamdulillah. Jadi tidak ada ustaz tinggal solat. Adalah. Apalagi musim dingin lalu lama. Musim dingin. Pernah musim dingin itu tertidur kita. Tertidur subuh lewat. Bangun jam 7, bangun jam setengah 7. Ya karena memang apalagi musim panas. Musim panas tidur tu agak lambat. Sehingga bangun terlambat. Kadang ketika itu saja. Tapi tidak ada yang tidak melaksanakan salat. Itu dia. Jadi ansur-ansurlah mengqadha. Jadi kami tidak sekolah pesantren kami ustaz. Itulah cuba dihitung. Dulu kami sekolah umum, ya semayang tu tidak betul lah. Kami baru semayang ku ketika lama suansu pensiun kau ustaz. Hitung aja lah. Hitung aja lah dapat pak ibu serang. Pensiun umur 50 berapa? 58. Baru balik umur 5 boleh kali 58 berapa tu Pak Res? Lumayan bongkak kaki dek mangqadha tu. 43 tahun dia suansu 43 tahun tu. Apa cara tu? Tapi itu memang sepakat ulama, bukan kita yang mengada-ngadakan, karena dalil inilah. Dalil ini dalil daripada hadis ini. Maka oleh karena itu titipkan ke anak-anak kita salat nak. Salat. Kalau anaklah salat, tak ada lagi beban untuk anak nanti akan mengganti anak. Anak akan bangga ni. Kalau nak payah kita masukkan anak ke pesantren. Masukkan anak ke pesantren, anak pun terjaga, dia tidak akan mengqadha salat lagi. Jadi kalau gitu kami sampai kini masih orang berdosa, kami itu ustaz. Iyo, tapi nak mau ngecek dan Nabi mengecek. La kifarah. Kata Nabi la kifaratalah. Berarti kalau lah wak qadha, awan ada dosa. Tapi kalau masih belum kita qadha, berarti kita termasuk orang yang kafarah. Berarti kita termasuk orang yang punya dosa. Ai minaz zanbin. Jadi jangan suansu. Cuman kadang kawan kalau lah tahu kaji kau nyecimian pula, semayang je balik siap subuh. Kau mengqadha apa jago kau aja. Ya? Tapi tak ada masalah ya. Itu bagian daripada syariat juga kan, bukan aib kan? Bukan aib. Kita tak tahu entah di umur berapa, kita tak tahu kita di usia berapa kita yang memang betul-betul tidak melakukan salat. Oh, pernah ustaz, sedang sibuk-sibuk jadi pejabat ketika itu usia-usia 45 tu sampai 45 sampai 48 3 tahun tu memang jarang solat. Hitung aja lah. Sehari 5 waktu dikali 5 tahun berapa tu banyak kan.
Jadi tak bisa taubat kemudian diampuni, tak. Tetap waktu salah ada. Maka Nabi SAW mengatakan, fayusalliha idza dzakaraha la kifaratan laha illa dzalika aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ada lagi qada yang tidak dianggap dosa. Mana dia qada yang tidak berdosa? Qada yang seseorang salat ihtiramil waqti. Qada yang seseorang salat untuk menghormati waktu. Mana contoh? Pernah di hadis sebelumnya pernah kita syarahkan, seperti contoh seseorang yang naik pesawat. Naik pesawat. Dalam mazhab Syafi'i, di dalam hadis Nabi, Nabi salat fardu tak pernah di atas kendaraan. Itu ada di dalam hadis Bukhari. Nabi tak pernah salat wajib di atas kendaraan, tak pernah. Nabi kalau salat wajib, Nabi turun dari kendaraan kemudian Nabi salat. Tapi kalau salat sunat, Nabi pernah melakukan di atas kendaraan. Di dalam hadis Sahih Bukhari ada. Sudah pernah kita baca hadis itu. Jadi, kalau salat sunat di atas pesawat, boleh. Dalilnya ada, hadisnya ada. Tapi kalau salat fardu di atas pesawat, mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Pertama. Yang kedua, ketika kita salat fardu di atas pesawat, apakah sempurna rukunnya yang kita buat? Tentu tidak. Yang jelas kita pasti tayamum. Tayamum di atas pesawat dalam mazhab Syafi'i pun tidak sah. Kenapa? Tayamum itu mesti dengan debu. Debunya itu memang nampak dan terasa. Kini dinding pesawat gitu kan, terasa tak debunya? Enggak. Ketika kita pukul tempat duduk kursi pesawat, terasa? Enggak. Dalam mazhab Syafi'i itu memang debu. Ketika dipukulkan, kemudian barulah kita usap ke wajah kita. Jadi salat tidak dianjurkan, tidak dibolehkan salat fardu di atas kendaraan, tayamum pun tidak boleh, dan kemudian arah kiblat pun tak jelas di atas kendaraan. Maka oleh karena itu, bolehkah kita salat wajib di atas kendaraan sekedar untuk ihtiramil waktu, untuk menghormati waktu. Jadi kalau kita ke Makkah, kan ke Makkah ada 7-8 jam di atas pesawat. Zuhur masuk, memakai air tak boleh, marah pramugari. Tayamum pun tidak sah karena debu yang disyaratkan tidak ada. Tidak menghadap kiblat. Tambah pula lagi Nabi tak pernah salat fardu di atas kendaraan. Salat kita salat, tapi salat ihtiramil waqti. Tak tahu kita waktu zuhur dah masuk, ihtiramil waqti. Wuduk tidak, apa tidak, ihtiramil waqti. Jadi cara salat itu salat kita. Usalli fardhu zuhri arba rakaatin. Allahu akbar. Salat seperti biasa di atasnya. Tapi nanti ketika kita sampai ke tujuan, kita wajib mengqadha. Qadha ini tidak berdosa. Kenapa? Karena kita meninggalkan bukan sengaja, tapi ada uzur syar'i namanya. Maka kalau jamaah umrah berangkat dengan saya, itu faham betul tu tentang fikih mengqadha salat itu. Saya sampaikan tak sah. Mana dalil yang mengatakan sah? Oh, mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i betul-betul jelas kalau tayamum dengan apa tayamumnya. Seperti apa salatnya. Dan Nabi sendiri tak pernah salat wajib, salat fardu di atas kendaraan. Jadi nanti kami wajib mengqadha, Ustaz. Iya, wajib mengqadha. Di mana? Terserah. Nak di kamar silakan, nak di masjid silakan. Tentu lebih elok di masjid. Di Masjidil Haram, di muka Kaabah tu mengqadha salat. Allahu Akbar. Begitu dia. Hai, dimaafkan aja lah Ustaz, kan mudarat mah Ustaz. Tunggu je, capek aja mudarat. Kan kadang jemaah-jemaah kita kan darurat ke Ustaz. Darurat ke Ustaz. Darurat tu nak dapat. Tunggu dulu. Darurat tu tengok dulu. Darurat tu kalau sudah sampai kepada tahap musyaqqah, sama awak berjalan-jalan ke hutan, berjalan-jalan di hutan. Dan yang kan dimakan tak ada, yang kan dimakan tak ada dah. Ada nampak di kita bangkai. Ada nampak di kita bangkai. Bolehkah kita langsung memakan bangkai tadi? Belum boleh. Jadi kapan baru boleh kita memakan bangkai tadi? Kalau memang sudah sangat membutuhkan sekali. Kalau nak makan mati wak denyo, ambil lo lah bangkai itu. Tapi bangkai itu sekedar untuk mengisi perut daripada kelaparan tadi. Untuk kenyang pula dah. Itu darurat. Darurat tu sampai menghilangkan musyaqqah saja. Musyaqqah itu sampai menghilangkan suatu kesulitan yang ada
pada diri kita. Jadi inti kajian kita ini adalah mengqadha salat hukumnya wajib, ada mengqadha yang dihitung dosa, ada yang mengqadha dihitung tidak dosa. Mana qadha yang dihitung dosa? Qadha yang dihitung dosa adalah qadha yang apabila orang tu meninggalkan dalam keadaan sengaja. Waktu sudah masuk, dia tahu tapi dia tak salat. Ternyata habis waktu. Atau dia undur-undur salat, nantilah sebentar lagi. Nantilah sebentar lagi. Nantilah sebentar lagi. Kemudian masuk waktu salat berikutnya, maka mengqadhanya hukumnya haram, hukumnya dosa. Dosa bagi dia. Dia mendapatkan dosa, tapi mengqadha tetap wajib baginya. Ada mengqadha yang wajib tapi tidak mendapatkan dosa. Mana dia? Mengqadha apabila orang itu tertinggal salat dalam keadaan tertidur, dalam keadaan lupa. Kemudian seseorang yang ketika musafir dan dia tidak bisa melaksanakan salat safir kecuali sampai di tujuannya atau di tempatnya, maka dia mengqadha. Qadha itu pun tidak disebut dengan qadha yang berdosa. Hadza wabillahi at-taufik. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mengqadha salat di luar waktu salat waktu misal di waktu duha? Jadi kita apel misal berulang juga dari subuh, jadi kita selesaikan subuhnya, kemudian zuhur kita selesaikan zuhurnya, atau di waktu di waktu duha boleh bisa, atau di luar waktu fardu lah misalnya gitu Pak. Boleh. Jadi ketika kita tidak di waktu fardu seperti waktu tahajud lah malam hari umpamanya, tidak di waktu isya, tidak pula di waktu subuh atau di waktu salat duha, kita mengqadha, kita rapel kelima waktunya itu kita qadha. Subuh kita qadha, zuhur kita qadha, asar kita qadha. Bolehkah? Boleh. Dan itu terlebih afdal juga. Karena seperti pendapat yang tadi, la yuqbalun nawafil, tidak diterima salat sunat kecuali dia setelah mengqadha, mengganti salat yang tertinggal. Jadi boleh, tidak apa-apa. Tapi tetap dengan jumlah rakaat yang tertentu. Seperti subuh 2, seperti zuhur 4. Begitu dia. Tak bisa dirapelkan sekali satu. Barat tadi 7 rakaat tadi tidak bisa. Itu dia. Ada yang lain silakan. Silakan. Ibu. Ya, mana nambah utang sansu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan pada umpamanya pada waktu zuhur, sebelum zuhur kita qadha dulu satu Zuhur. dulu satu. Kita berdiri zuhur pada saat itu. Setelah itu kita qadha lagi, kita 2 kali mengqadha pada sholat zuhur itu. Boleh? Itu yang paling bagus. Sebab saya pernah qadha katanya dalam kita qadha sholat kita sesuai dengan sholat yang kita kerjakan umpamanya sholat zuhur. Qadha zuhur. Jadi yang mau saya tanyakan, dua kali kita mengerjakan qadha apa boleh? Jadi 2 kali kita mengqadha zuhur di waktu zuhur. Boleh, tidak apa-apa. Coba ibu perhatikan di Makkah ada orang yang salat kembali setelah salat subuh di Makkah. Coba perhatikan, dia salat subuh, setelah salat subuh dia salat balik di Makkah. Itu boleh ditanya itu. Pasti jawabannya saya mengqadha kata dia. Yang dia qadha kadang 4, berarti dia kadang mengqadha isya, kadang mengqadha asar, kadang mengqadha daripada mengqadha zuhur. Kadang dia salat 2, berarti dia mengqadha subuh atau mengqadha salat sunat sebelum subuh. Ini sudah kita bahas juga hadis sebelumnya. Mengqadha salat sunat sebelum subuh boleh, dan itu dianjurkan juga dia. Jadi kita lupa, bukan lupa, tak sempat salat sebelum subuh tadi. Setelah selesai salat subuh, kita salat 2 rakaat mengganti yang tadi. Boleh, boleh. Ini hadis sudah kita baca sebelumnya. Cuman di kita tak terbiasa membuatnya. Kalau awak buat mereka digalakkan orang mendodo semayang, mendodo salat siap subuh. Mana ada apa cakap lo je nyanyi, ini nak ngerti. Awak pula nak bongak keciknya mereka. Mempayah kalau dengan orang jahil. Jadi bolehkah? Boleh mengqadha 2 waktu salat di satu waktu salat. Mengqadha 2 kali salat zuhur di waktu zuhur boleh, tidak apa-apa. Itu bagus. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami kan mualaf dan kebetulan di belakang ada Pak atau mualaf juga masih baru dengan sampai lama. Itu kalau yang kita kodok itu setelah kita masuk Islam, terus ada yang kita tinggalkan salah satunya itu berdosa atau sebelum masuk Islam pun juga kita kodok. Bagus pertanyaannya. Jadi bagaimana dengan si mu'allaf? Mu'allaf apakah dia wajib mengqadha salat atau tidak? Tidak. Jadi si mu'allaf dari usia kecil dia tak salat. Di usia 50 tahun baru dia salat. Yang selama 35 tahun dari balik itu tuh, ketika dia mu'allaf itu dosa dia diampuni oleh Allah. Baik. Bagaimana dengan si murtad? Wa'iyyazubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari murtad. Usia muslim dia 15 tahun mulai balik. Dia muslim tak sampai usia 45. Di usia 45 murtad dia. Wa'iyyazubillah, Allah jauhkan kita dari murtad. Di usia 55 masuk Islam dia balik. Berarti ada waktu murtad dia 10 tahun. Bagaimana hukum salat dia selama 10 tahun? Wajib qadha atau tidak? Sekali kau mandang atom pura-pura kau uok aja. Hah? Kata Pak Res ndak kata dia. Karena dia ndak agamanya Islam dah kata dia. Hah? Jadi macam mana? Bapak-bapak, kita adakan pula ijtima ulama di situ kok. Ijtima ulama Al-Furqan kan? Tidak wajib. Dia murtad selama 10 tahun. Jadi setelah dia masuk Islam di usia 55, wajib naknya mengganti nan selama 10 tahun dia murtad ni. Kalau mulai khilafiyah ulama Furqan. Lah mulai selisih pendapat ulama mazhab Al-Furqan. Wajib dia mengqadha. Kenapa dia wajib mengqadha? Karena selama dia murtad itu adalah bagian daripada bahwa dia ni termasuk orang yang dikhitab. Yang dikhitab maksudnya orang yang takluk hukum pada dirinya. Maka seluruh ketika dia mulai masuk Islam, dia wajib mengganti karena kesalahan kelalaian dia yang selama 10 tahun itu. Makanya itulah. Itu pertama. Kedua, apa manfaatnya syariat mewajibkan qadha kepada si murtad yang masuk Islam balik ini? Agar orang-orang pun menjadi pelajaran dan tidak mudahnya langsung ketika itu menjadi murtad. Bahaya. Jadi kalau si murtad wajib dia mengqadha. Tapi kalau si mu'allaf dia tak wajib mengqadha. Tak wajib dia. Itu ni. Keluar cek fatwa hukum ulama Al-Furqan. Baik, ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya pribadi merasa melafazkan niat sebelum sholat itu saya merasa penting. Yang ingin saya tanyakan bagaimana lafaz niat saat kita mengqadha sholat yang sudah tinggal. Baik, bagus. Jadi melafazkan niat ketika qadha itu mengganti kalimat adaan menjadi qadhaan. Jadi kita terbiasa sebelum salat melafazkan niat usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu kalau salat biasa atau istilahnya adaan. Adaan itu artinya tunai. Bagaimana kalau kita mengqadha, adaan itu diganti dengan qadhaan. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Jadi adaan dibayar tunai. Qadhaan berarti mengganti daripada yang tinggal sebelumnya. Zuhur macam tiga. Pokoknya adaan diganti dengan qadhaan. Adaan tunai. Kalau qadhaan itu namanya menangguhkan atau mengganti yang pernah tertinggal. Begitu dia. Bagus, terima kasih. Yang lain silakan. Sampai tidak ada bertanya lah. Itu kan dah faham tu.
tinggal membayar hutang aja soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waktu kita ada haji, kita kan di pesawat di sholat jamak surasa kalau nggak bisa. Jadi tapi seperti Ustaz katakan tadi kan tidak ada kurang untuk yang namanya haji mau berangkat haji mau pulang haji. Jadi apakah sekarang boleh dikodok lagi? Ya memang kita kodo. Lah talambek wak mengkodonya sebenarnya. Memang kita kodo. Jadi ada dalam kita yang menjadi kendala itu, kita salat itu di atas pesawat itu, kalau kata para masyaikh, kata syekh saya tanya, itu ketika tayamumnya saja kita menjadi kendala. Di tayamum saja yang menjadi kendala. Kalau menghadap kiblat dengan tidak, itu kan sudah ada pendapat yang membolehkan juga, seperti pendapat dari kalangan mazhab Hanafi. Cuman tayamum ini yang bermasalah. Makanya ada jamaah-jamaah haji dari daerah Jawa itu membawa batu bata dia. Kan sering kan nampak kan, sering terjadi kemarin, yang tahun ini tak tahun sebelumnya, pihak maskapai mendapatkan batu bata di dalam koper ramak tadi itu. Jadi batu bata tu untuk apa nama tadi itu? Itu tu untuk tayamum. Ketika ditanya kenapa bawa batu bata? Untuk tayamum, bukan untuk nama buat Kaabah pulanya, ndak lah. Untuk tayamum. Dia faham. Dia faham. Jadi ketika dia nak salat tadi, digesek-gesek ke batu bata sikit, nampak baru dia. Berarti dia faham dengan mazhab Syafi'i. Cuman masalahnya batu bata terlampau godang amek pula dibawa dia. Ketik aja lah bawa. Sekarang ikut aja bawa jadilah. Ketik aja dia. Sekarang kau. Kan untuk syarat untuk tayamumnya. Nampak debu. Pukulkan, habis debu tadi. Letakkan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Putar dia cara tayamum. Itu cara tayamum. Bukan ambil debu kemudian itu badak namanya. Ada nanti syarat tayamum, cara tayamum ada nanti. Jadi cara tayamum, ambil, pukulkan, tak tangan kanan di atas, kiri di bawah, putar dia. Itu terakhir baru diratakan. Ambil sekali lagi, pukul, bawa dulu sampai sini. Sini taruh pula sini lagi, terus sampai sini selesai. Jangan pakai iko-iko pula lah, pakai iko enggak ada. Baik, silakan. Agak Pak Tumik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah mendengar istilah yaitu sholat jamak takdim. Ya. Ada Ustaz kan? Ya. Dan sholat jamak takhir. Ya. Apa maksudnya Ustaz? Yang kedua, sholat mana saja yang dibolehkan mentakdimkan, yang mentakhirkan. Ya. Dan sholat mana pula yang tidak boleh mentakdimkan, mentakhirkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salat jamak takdim, jamak takhir. Takdim mendahulukan, takhir mengkemudiankan. Jadi jamak takdim melakukan salat asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Adapun jamak takhir melakukan waktu zuhur di waktu asar. Ini namanya jamak takhir, mentakhirkan waktu. Tarik menarik. Jadi mana yang tak boleh ditakdimkan, mana yang tak boleh ditakhirkan? Yang tak boleh ditakdimkan adalah waktu zuhur. Zuhur tak boleh ditakdimkan. Kemananya ke ditakdimkan? Ke waktu duha? Ke waktu subuh? Tak mungkin. Tak bisa. Dan yang tak boleh ditakhirkan itu adalah salat asar. Kemana dia nak kita takhirkan? Tak bisa. Dia mesti ditarik kepada takdim. Kalau waktu maghrib bisa kita takhirkan dia, tapi tak bisa untuk kita takdimkan dia. Begitu dia Pak. Tuh. Apa kau man tes kau bukan yang tak tahu. Nyotes saya Ustaz kau ketek baru kau. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada seorang ketika ayahnya meninggal, anaknya yang mengqadhakan salat ayahnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi ini bagus ini. Iza mata ibnu Adam, apabila meninggal ibnu Adam, ini bukan bagian daripada hadis. La qada'a wala fidyata. Tidak ada qada, tidak ada fidyah. Jadi siapa yang membayarkan fidyah? Anaknya.
Siapa yang mengqadhakan? Anaknya. Jadi ada pendapat ulama yang membolehkan bahwa ketika orang tua meninggal dunia, anak boleh menggantikan atau mengqadha salat ayahnya. Umpama ayahnya ni sebelum meninggal dunia ada selama 10 hari yang tak salat. Memang tak salat selama 10 hari. Tak bisa salat. Tak bisa salat mungkin karena memang tak sadarkan diri di ruangan ICU. Tak salat mungkin memang sudah pikun, tak tahu waktu salat lagi. Ayah meninggal dunia. Ada 10 hari yang diketahui oleh anak, ayah tak salat. Bolehkah anak menggantikan salat sang ayah tadi? Maksudnya mengqadhakan salat ayah. Dalam mazhab kita Syafi'i, pendapat mengatakan boleh. Tapi kalau ayah sudah mati, meninggal. Kalau ayah masih hidup, tak boleh. Tak boleh. Beko lama dia ayah beko. Pas tasin tak jaga ayah, lang qadhan salat ayah yuang je nak. Kalau mak dia ayah tu aja tu. Allah ayahnya. Beko lalu ayah tu jaga lo di waktu asar. Yuang ko waktu asar lah jadi yang qadhan salat ayah yuang. Mana lo bisa? Tapi kalau ayah tadi sudah meninggal dunia, ulama kita mazhab Syafi'i berpendapat boleh. Tidak mengapa. Tapi ada khilaf. Yang dibolehkan tu tidak mengqadha kata dia, tapi adalah menggantikan puasanya. Jadi dalam Ramadan ayah kau ada 10 hari tak puasa. 10 hari tak puasa ayah kita tadi. Kan wajib membayar fidyah itu dan mengqadha kalau ayah tadi hidup. Tapi ayah ni tak hidup, sudah meninggal dunia. Ulama berpendapat yang boleh diqadhakan itu adalah puasanya saja, tidak solatnya. Tapi kedua-dua pendapat mengatakan ada dalil boleh kita mengqadhakannya juga untuk solatnya, boleh juga mengqadhakannya untuk puasanya. Begitu dia. Jadi tak mengapa. Cuman syaratnya tadi kalau ayah tadi dah meninggal, orang tua kita tadi dah meninggal. Kalau hidup mana boleh, tak bisa. Hidup tu takluk hukum kepada nafsi-nafsi, sendiri-sendiri takluk hukum. Tidak boleh dilibatkan kepada orang lain. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Satu sebagai keluarga Indonesia. Surat At-Taubah itu kan tidak dimulai dengan bismillah. Iya. Apakah kita membaca di pertengahan surat itu dianjurkan baca bismillah? Iya. Ya. Kalau dia di pertengahan surat kita masuk, itu dianjurkan membaca bismillah. Begitu. Walau fi asna'i surah, walaupun di pertengahan surat. Jadi kita di pertengahan surat dianjurkan membaca bismillah. Di awal surah kita tidak dianjurkan baca bismillah karena dia surah Bara'ah. Karena di dalamnya masalah perang. Kemudian karena memang ayat itu langsung baginda Nabi SAW sendiri dengan para sahabat mempraktikkan tidak dengan membaca bismillah. Tapi kalau pertengahan surat dianjurkan membaca bismillah. Baik, itulah kajian kita. Apakah sholat orang tua yang telah meninggal boleh dibayar fidyah? Ya, dalam mazhab Syafi'i ya ada. Dalam mazhab Syafi'i ada fidyahnya. Tapi ini setelah saya tanya dengan Syekh dulu waktu di Mesir, kata Syekh ini pendapat yang lemah sekali dalam mazhab kita. Tapi banyak buya-buya kita membuatnya. Baik buya di Sumatera Barat, di Riau, di Aceh, di Jawa banyak yang buatnya. Ketika meninggalkan salat, sudah meninggal dia, kita bayarkanlah fidyah mak kita itu 1 rakaat salat, 1 waktu salat itu 1 mud, 6 mud. Tapi orang kita banyak mengganti dengan emas. Emas kemudian diuangkan. Diuangkan. Ada pendapat ada dalam mazhab kita. Cuman pendapatnya pendapat dhaif, pendapat lemah. Silahkan nak beramal, tak beramal pun tidak apa-apa. Alhamdulillah. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa fadhhum wa la tadurruhum wa fitna wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.